serta rekan saya Akmal Asriadi NIM 122190148. Kami dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, jurusan Teknik Industri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai tugas organisasi dan manajemen perusahaan industri kelas A kelompok 15 mengenai proses manajemen dan manajemen perencanaan dan pengendalian studi kasus pada PT Metro Data Elektronik Tbk di Jakarta. Manajemen adalah merupakan suatu seni dalam ilmu pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, pembangunan organisasi, pengorganisasian, penggerak serta pengendalian atau pengawasan. Bisa juga diartikan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sistematik agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja sama agar dapat menghasilkan suatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun golongan tertentu. Secara epistemologi, definisi manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya yang dengan cara yang efektif dan efisien. Sedangkan menurut beberapa ahli, definisi manajemen yang pertama, menurut F. Taylor, manajemen adalah seni mengetahui apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan melihat bagaimana itu bisa dilakukan dengan cara terbaik dan termurah. Yang kedua, menurut R. Terry, manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dan menurut Harry Fayol, mendefinisikan arti manajemen hampir sama dengan para ahli lainnya, yaitu sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Slide selanjutnya. Gambaran umum PT Metro Data Elektronika Tbk. PT Metro Data Elektronik Tbk Persero merupakan salah satu perusahaan teknologi informasi komunikasi atau TIK terkemuka di Indonesia. Didirikan pada tanggal 17 Februari 1983 sebagai salah satu perusahaan Persero dalam kelompok usaha Metro Data yang telah berkiprah di bidang TIK sejak tahun 1975. Sejak didirikan, Persero sempat mengalami perubahan nama beberapa kali dan terakhir pada tanggal 28 Maret 1991 nama diubah menjadi PT Metro Data Elektronik Tbk sampai sekarang. Kantor pusat Metro Data berlokasi di APL Tower, lantai 37, Jalan Letnan S. Parmankaf 28, Jakarta 11470, Indonesia. Metro Data dan anak usahanya mempunyai kantor-kantor yang berlokasi di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Makassar. Untuk sejarahnya sendiri, yang pertama, pada tahun 1975, cikal bakal dari terbentuknya kelompok usaha Metro Data telah dimulai pada tanggal 25 April 1975 dengan bisnis di bidang alat-alat tulis dan kertas printer continue form. Metro Data Elektronik Tbk didirikan pada tanggal 17 Februari 1983 dengan nama PT Sarana High-Tech System dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1983. Pada tahun 1989, nama Persero sempat mengalami beberapa kali perubahan dan pada tanggal 10 Oktober 1989 nama Persero berubah menjadi Metro Data Epsido. Pada tahun 1990, pada tanggal 14 Februari 1990, Persero mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Dan pada tahun 1991, pada tanggal 28 November
1991 berubah menjadi PT Metrodata Elektronika Tbk hingga saat ini. Dan pada tahun 1996, pada tanggal 1 Maret 1996, Persero mendirikan mitra integrasi informasi sebagai unit bisnis solusi yang berasal dari Direct Sales Team Persero. Pada tahun 2000, tanggal 23 Mei 2000, Persero mendirikan PT Metrodata E-Business sebagai unit bisnis distribusi yang berasal dari tim penjualan distribusi perseroan. Pada tahun 2004, PT Metrodata Tbk menghasilkan 1 miliar dalam penghasilan bersih untuk pertama kalinya. Tahun 2008, Persero mengakuisisi Soltuis Asia Pte Ltd yang merupakan perusahaan konsultan SAP yang sudah mapan. Soltuis Asia Pte Ltd adalah pemilik dari PT Soltius Indonesia yang kini salah satu entitas anak dalam kelompok usaha Metrodata. Akuisisi ini merupakan langkah penting karena menjadi jalan bagi Persero untuk bersaing di mitra-mitra SAP lainnya, terutama di segmen enterprise. Tahun 2010, di bulan Desember, Persero telah menyelesaikan pelaksanaan put option atas saham Persero PT Metrodata Com atau MCE kepada PT Frontline Pte Ltd. Dengan menjual sahamnya dengan Frontline dan afisialnya, penyelesaian tersebut bertujuan untuk memitigasi dampak akuisisi Sun Microsystem Inc. oleh Oakland USA Inc. tahun 2011. Pada tanggal 28 Januari 2011, Persero memutuskan untuk mendirikan unit bisnis Retail Produksi Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK dengan nama PT Icon Teknologi yang menjadi modern store, online store, store in store, dan menyediakan produk-produk TIK secara rental langsung kepada konsumen selaku pengguna akhir. Pada tanggal 26 September 2011, Persero melakukan entitas anak bidang distribusi internasional Coop atau Sinex, sebuah perusahaan Taiwan yang merupakan pemain ketiga terbesar di dunia dan terbesar di Asia dalam bisnis distribusi produk TIK. Sinex juga dikenal dengan sistem pengendalian robotnya yang canggih, bisnis distribusi telepon seluler, dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan termasuk. Dan 2012, pada tanggal 4 Januari 2012, Persero membentuk perusahaan patungan di bidang solusi dengan logi asli Singapura Pte Ltd. Usaha patungan ini memiliki usaha utama solusi jasa dan terintegrasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, khususnya di bidang solusi jasa. Jaringan sejalan dengan perkembangan bisnis, Metrodata melakukan terobosan melalui pendidikan usaha maupun usaha patungan. Dan untuk selanjutnya, pada 2006, PT Metrodata mendirikan PT Sinex Metrodata Teknologi dan Service untuk masuk pada AINS Assembly Business. Dan pada 2017, PT melakukan sharing dari PT Paket Sistem Indonesia dan Solution Networking. 2018 dan 2019, PT Metrodata melakukan inaugurasi pada Modern Logistics Center in MM 2100 Industri Ensen dan menghasilkan keuntungan lebih dari 15 bilionen pada pemasukan bersih. Dan pada tahun 2020, PT Metrodata kerjasama dengan Kompas, IDX 80, FTSE Microcap, FTSE Total Cap, Jakarta Islamic Index 70, dan Index Value 30. Untuk slide selanjutnya, visi perusahaan PT Metrodata adalah memaksimalkan nilai bagi
pengangku kepentingan dan membangun lingkungan yang ideal untuk industri. Dan misinya yaitu yang pertama, transparansi. Transparansi merupakan komitmen untuk memastikan tersedianya informasi penting yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas menjamin adanya manajemen profesional atas semua keputusan dan perencanaan yang diambil yang berdampak pada kegiatan-kegiatan operasional Persero. Dan yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah penjabaran yang jelas mengenai peran setiap organisasi dalam meraih sasaran bersama, termasuk kepastian bahwa semua regulasi dan semua norma sosial dipenuhi. Dan untuk slide selanjutnya yaitu deskripsi geografi dari PT Metrodata Elektron Tbk Jakarta. Perusahaan PT Metrodata Elektron berlokasi di Central Park dan Brahma di APL Tower 37, lantai 37, Suite 3, Jalan Letnan S. Parman, Kavo 8, RT 13 RW 7, Jalambar Baru, Grogol, Pertamburan RT 10 RW 12 RW 6, TJ Duren, Sel, Kecamatan Grogol, Pertamburan, Kota Jakarta Barat. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta 11470. Lokasi yang terletak di Ibu Kota Negara merupakan letak yang sangat strategis untuk mengembangkan pekerjaan mengenai bidang digital dan informasi yang berkembang sangat besar di kota-kota besar, terutama di Ibu Kota Negara sebagai pusat pemerintahan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Ya, terima kasih. Untuk di slide ini ada struktur organisasi dari PT Metrodata Elektron Tbk. Nah, struktur organisasi ini merupakan sebuah bagian yang berperan penting karena nantinya akan mengimplikasikan struktur yang berbeda dan pengendalian yang berbeda pada nantinya, yang mempengaruhi juga rancangan sistem pengendalian manajemen organisasi. Nah, di sini di PT Metrodata Tbk ini menggunakan struktur berupa fungsional dan dikombinasikan dengan unit-unit bisnis. Dalam struktur fungsional ini dilakukan untuk menjamin keseragaman, tetapi dalam perencanaan strategik masing-masing unit bisnis menggunakan struktur organisasi unit bisnis, dan ini yang dinamakan dengan kombinasi. Struktur organisasi yang disusun berdasarkan kebutuhan internal perusahaan agar bisnis yang dijalankannya dapat lebih fokus dan saling menunjang. Nah, untuk struktur fungsional ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama adalah pembidangan tugas menjadi lebih jelas. Lalu yang kedua, spesialisasi karyawan lebih efektif dan dapat dikembangkan. Yang ketiga adalah solidaritas kerja, semangat kerja bagi karyawan menjadi tinggi. Dan keempat adalah koordinasi berjalan lancar dan tertib. Namun juga memiliki kelemahan, di antara lain adalah yang pertama adalah karyawan terlalu memperhatikan bidang spesialisasi sendiri. Yang kedua, koordinasi menyeluruh sukar dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah menimbulkan rasa kelompok yang sangat sempit dari bagian yang sama sehingga sering timbul konflik. Nah, untuk strukturnya sendiri di PT Metrodata ini yang paling atas dan yang paling penting adalah RUPS di sini. Lalu di bawahnya ada Dewan Komisaris yang terdiri dari Presiden Komisaris, Wakil Presiden Komisaris, dan Komisaris Independen. Lalu ada Komite Audit terdiri dari Ketua, Anggota, dan Anggota. Kemudian Presiden Direktur membawahi Direktur. Lalu di bawahnya ada Sekretaris Perusahaan, dan di bawahnya lagi adalah ada Presiden Direktur dari masing-masing unit bisnis. Lalu selain itu, Presiden Direktur juga membawahi audit internal, manajer divisi SDM, dan manajer legal. Untuk tugas-tugasnya, RUPS ini memegang peranan yang sangat penting, memiliki kedudukan tertinggi dalam tata kelola perusahaan ini. Wewenang
RUPS ini diantaranya adalah mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Lalu juga untuk menentukan arah jangka panjang perseroan. Kemudian Dewan Komisaris ini bertugas untuk melakukan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dan bertanggung jawab secara kolektif kepada RUPS. Untuk anggota Dewan Komisaris ini tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh RUPS itu sendiri. Kemudian ada Komite Audit. Ini merupakan organ Dewan Komisaris yang bertugas untuk membantu tugas pengawasan dari Dewan Komisaris dalam meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan di perseroan ini. Kemudian Presiden Direktur ini tugas dan tanggung jawabnya antara lain adalah menentukan garis pokok kebijaksanaan yang akan diambil pada PT Metro Data. Kedua, menjalankan koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dijalankan. Ketiga, melakukan pengawasan terhadap semua tindakan yang dilakukan oleh semua bawahannya. Nah, untuk direksi sendiri adalah organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Tidak lain juga untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang telah ditetapkan oleh PT Metro Data. Lalu sekretaris perusahaan ini terdiri dari berbagai tugas kesekretariatan, hubungan investor dan masyarakat, juga legal dan penegakan kepatuhan terhadap otoritas industri dan pasar modal serta ketentuan-ketentuan tata kelola perusahaan. Kemudian ada audit internal. Ini adalah tim yang melaksanakan fungsi auditing di dalam perusahaan. Nah, ini merupakan internal auditor, mempunyai status sebagai pegawai melakukan audit, mempunyai status sebagai pegawai perusahaan. Keberhasilan tugas internal auditor ini ditentukan dari kecakapannya dalam memanfaatkan setiap informasi yang ada. Lalu ada direksi keuangan di sini untuk mengarahkan penanggulangan berbagai jenis risiko finansial yang dihadapi oleh perusahaan. Divisi SDM untuk memberikan pelatihan kepada karyawan agar menjadi karyawan yang berkualitas bagi perusahaan. Selain itu, bertanggung jawab pada perusahaan berdasarkan karyawan yang dihasilkan dari proses pelatihan tersebut. Sehingga divisi SDM ini adalah untuk memberdayakan sumber daya manusia yang ada di PT Metro Data ini. Lalu divisi legal ini merupakan divisi yang bertanggung jawab kepada legalitas perusahaan atau hukum-hukum dan perjanjian-perjanjian yang diperlukan oleh perusahaan ini sendiri. Lalu selanjutnya yaitu ada unit bisnis atau anak perusahaan yang tadi diatasi oleh direktur-direktur masing-masing. Jadi di PT Metro Data ini ada 5 anak buah perusahaan. Yang pertama adalah bisnis distribusi, kemudian kedua bisnis solusi, yang ketiga bisnis konsultasi, yang keempat bisnis retail, dan yang kelima adalah bisnis network. Nanti untuk masing-masing tugasnya kita akan bahas di slide selanjutnya di proses manajemen di PT Metro Data ini sendiri. Nah, di sini. Jadi untuk PT Metro Data Elektronik ini proses manajemennya adalah yang pertama, manajemen di perusahaan ini sendiri seperti apa. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu proses manajemen secara kasarannya adalah seperti apa. Jadi proses manajemen berkaitan dengan fungsi dasar manajemen. Masing-masing fungsi seperti perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian,
Semua manajer yang bekerja pada berbagai macam organisasi bertanggung jawab atas keempat fungsi tersebut. Nah, juga dilibatkan dalam penyusunan strategi dan penganggaran, karena tentunya manajer ini mengetahui faktor lingkungan internal dan eksternal serta sumber daya apa saja yang dibutuhkan oleh unit-unit bisnis tadi dan pimpinannya. Jadi yang ada di PT Metro Data ini sudah ada 5 unit bisnis yang saling mendukung antara satu sama lain demi kemajuan PT Metro Data ini. Yang pertama tadi adalah ada unit bisnis solusi. Ini fungsinya adalah menyediakan solusi lengkap mulai dari desain, blueprint, konsultasi, implementasi, dukungan, pemeliharaan, manajer service, dan pelatihan. Unit bisnis atau anak perusahaan ini sendiri adalah PT Mitra Integrasi Informatika. Kemudian yang kedua ada bisnis konsultasi yang tadi oleh PT Solidus Indonesia yang menawarkan keahlian dalam bidang solusi transformasi bisnis dan jasa konsultasi. Yang ketiga bisnis distribusi oleh PT Sinex Metro Data Indonesia yang menangani bidang usaha distribusi teknologi informasi komunikasi. Yang keempat ada bisnis e-commerce oleh PT Icon Teknologi yang menyediakan produk-produk TIK secara retail dan langsung kepada konsumen selaku pengguna akhir. Yang kelima, bisnis networking yang menawarkan jasa dan solusi broadband dan networking. Begitu untuk para unit bisnis dari PT Metro Data Tbk ini. Lalu selanjutnya, manajemen di perusahaan ini seperti apa? Yang pertama adalah dalam proses manajemen PT Metro Data ini melakukan pembagian departemen atas produk, wilayah, langganan, dan proses, di mana tiap divisi merancang, memproduksi, dan memasarkan produknya sendiri, sehingga efisiensi kerja tergantung kepada keberhasilan integrasi satuan-satuan yang bermacam-macam dalam organisasi. Di mana dalam PT Metro Data kasus ini, pembagian berdasarkan unit bisnis yang berbentuk entitas perusahaan dengan masing-masing proporsi shareholder-nya atau pembagian sahamnya. Kebijakan manajemen untuk struktur permodalan perseroan selalu mengatur pendanaan dengan memastikan adanya keseimbangan antara ekuitas dan utang jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, jadi tadi untuk departemen-departemennya sudah dijelaskan. Lalu ada manajemen risiko. Selain dari manajemen perusahaannya, ada juga manajemen risiko yang sudah dilakukan oleh PT Metro Data ini. Karena manajemen risiko yang efektif dan akurat dalam bisnis TIK terutama merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari upaya terkoordinasi untuk mencapai target kinerja perseroan yang telah dicanangkan dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan secara menyeluruh. Manajemen risiko ini yang berkualitas dapat sangat membantu perseroan menghadapi risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Secara gambaran umum, risiko yang dihadapi oleh PT Metro Data Elektronik ini, terutama dalam bidang TIK, yaitu yang pertama adalah risiko persaingan usaha, yaitu dalam bidang usaha distribusi produk dan jasa TIK semakin menghadapi persaingan ketat karena bertambahnya teknologi dan pemain baru dalam usaha ini. Masing-masing pemain ini berusaha mempertahankan dan memperluas pangsa pasarnya. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan SDM di bidang TIK di Indonesia. Dalam merealisasikan rencana pengembangan usaha di bidang TIK, perseroan mengandalkan pertumbuhan usaha pada manusia, yaitu keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh eksekutif dan tenaga ahli yang bekerja di perseroan. Sehingga ketika perseroan tidak dapat mempertahankan efek eksekutifnya dan tenaga ahlinya,
maka turnover karyawan akan sangat tinggi sehingga perseroan gagal merekrut penggantinya, kinerja perseroan akan terpengaruh sehingga berpotensi untuk mengurangi pendapatan perseroan. Yang ketiga, risiko kompetisi dengan sebagai pelanggan. Karena sebagian besar penjualan perangkat keras perseroan dilakukan melalui para reseller. Strategi perseroan adalah memberikan akses kepada para pemilik korporasi untuk melakukan transaksi pembelian langsung dengan perseroan. Sehingga strategi ini menciptakan kompetensi bagi para reseller yang sebenarnya merupakan pelanggan perseroan sekaligus penjual pada pasar korporasi dari produk-produk yang dijualnya. Yang keempat adalah perubahan nilai tukar mata uang asing, karena beberapa produk TIK yang ditawarkan perseroan merupakan produk-produk yang berasal dari pemegang merek di luar negeri yang nilainya terkait dengan kurs valuta asing. Jadi untuk manajemen risikonya seperti itu. Lalu ada tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan hidup. Ini merupakan juga proses dari manajemen. Untuk mengurangi dampak operasi terhadap lingkungan hidup difokuskan pada efisiensi beberapa aspek yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasinya seperti tenaga listrik, kertas, dan jumlah limbah. Perseroan kembali melanjutkan berbagai program penghematan listrik yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dan juga berupaya untuk mengurangi penggunaan kertas dengan mendorong penerapan solusi paperless serta menerapkan kebijakan printer sharing. Sehingga dalam kasus ini mengurangi limbah dapat diterapkan semakin selaras dengan semangat transformasi digital yang menjadi inti bisnis dari perseroan PT Metro Data ini sendiri. Kira-kira seperti itu untuk proses manajemen yang ada di PT Metro Data Elektronik. Lalu selanjutnya adalah manajemen perencanaan dan pengendalian di PT Metro Data Elektronik ini. Jadi yang ada PT Metro Data ini merupakan sebuah usaha milik swasta yang bergerak dalam bidang penyediaan produk dan jasa teknologi informatika. Dan yang tadi adalah unit-unit bisnisnya yang sudah disebutkan, struktur organisasinya juga sudah disebutkan. Lalu bagaimana manajemen perencanaan dan pengendaliannya itu sendiri. Jadi untuk manajemen perencanaannya, strategi perusahaan dari awal itu melihat SDM merupakan salah satu aspek penting dengan membentuk talent pool atau pengelompokan sumber daya manusia untuk memastikan SDM dengan kualifikasi yang tepat berada di posisi yang tepat di divisi manapun yang dia tempatkan. Lalu ada perencanaannya. Ini perencanaan strategi ini adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Masing-masing manajer ini dari unit bisnis dapat membuat strategi per unit bisnis. Lalu perencanaan strategi bagi manajer unit bisnis ini merupakan hal yang sangat cukup penting karena merupakan perusahaan Metro Data adalah perusahaan jasa dalam teknologi informasi di mana produk ini akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman di mana teknologi akan semakin berkembang pesat. Maka aspek SDM di masing-masing unit bisnis ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Lalu ada sistem penyusunan penganggaran ini yang termasuk dalam pengendalian, di mana sistem penyusunan penganggaran pada PT Metro Data Elektronik ini bersifat formal dan rutin. Keterlibatan manajer unit bisnis dalam penyusunan anggaran tinggi karena manajer unit bisnis ini yang banyak mengetahui kondisi baik dari lingkungan kerja, harganya maupun SDM di masing-masing unit bisnis mereka. Tetapi hak prerogatif tetap berada pada tingkat korporat. Hal ini untuk menjaga keseragaman dan pengendalian secara korporat. Pada perusahaan ini, pembuatan anggaran dilakukan dengan berbagai bidang yang tertuang dalam anggaran dasar untuk perseroan dan dijabarkan ke unit-unit bisnis mereka. Karena ini, perusahaan dengan beberapa perusahaan, mekanisme penyusunan anggaran diserahkan ke masing-masing unit bisnis, sehingga di sini peran manajer unit bisnis sangat penting
Begitu, lalu ada penilaian kerjanya yang fokus utama dari pengendalian manajemen untuk aktivitas operasi cenderung diarahkan pada biaya, sedangkan mutu dan jadwal hanya dilihat jika terjadi penyimpangan yang berarti. Sistem formal menekankan kepada untuk kerja biaya, tetapi laporan khusus disiapkan jika kualitas dan jadwal dinilai kurang dari memuaskan. Dalam menetapkan sistem pengukuran kerja ini, manajemen puncak memilih serangkaian ukuran-ukuran yang menunjukkan strategi perusahaan ini sendiri. Nah, divisi SDM telah mengidentifikasi kriteria dasar yang harus dipenuhi setiap pekerja yang direkrut demi mendukung kegiatan bisnis perusahaan. Lalu, karyawan yang belum mampu menunjukkan perkembangan yang signifikan sebagaimana diharapkan akan kembali menjalani program pengembangan di tahun selanjutnya dan hasilnya akan dievaluasi untuk memastikan mereka memiliki keahlian dan kapabilitas yang diharuskan untuk pengendaliannya dari PT Metro Data Elektronik. Nah, untuk kesimpulannya, untuk proses manajemen di PT Metro Data Tbk ini, yaitu PT Metro Data Tbk adalah sebuah usaha milik swasta yang bergerak dalam bidang penyediaan produk dan jasa teknologi informatika. Perusahaan ini memiliki beberapa anak perusahaan atau unit bisnis yang masih berhubungan dengan usaha utama. Secara garis besar, kegiatan perseroan ini dibagi menjadi 5 unit bisnis utama, yaitu bisnis solusi, konsultasi, distribusi, e-commerce, dan networking. Lalu manajemen untuk kesimpulan dari manajemen perencanaan dan pengembangan PT Metro Data Elektronik ini, para manajer unit bisnis dilibatkan dalam penyusunan strategi sebagai perencanaan dan penganggaran sebagai pengendalian, karena para manajer yang lebih mengetahui faktor internal dan eksternal serta sumber daya yang dibutuhkan pada unit bisnis yang dipimpinnya. Pengukuran kinerja juga berdasarkan ukuran keuangan dan non-keuangan. Nah, berdasarkan hasil tersebut dapat dijadikan acuan pemberian kompensasi bagi manajer bisnis sebagai pengendaliannya. Tuntunan dan prioritas PT Metro Data Tbk ke depan adalah dapat mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar dalam bidang TI informasi yang dapat menghasilkan pendapatan yang diinginkan dan meningkatkan keunggulan kompetitif di pasar terbuka. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan melakukan pengendalian internal di semua lini, mulai dari proyek, divisi, tingkat korporasi, dan mencakup pengendalian keuangan, produksi, pemasaran, dan SDM, serta menerapkan sistem pengendalian manajemen berdasarkan strategi pada level unit bisnis dan strategi pada level corporate. Untuk sarannya yang dapat kami sampaikan, untuk proses manajemen di PT Metro Data Tbk ini ditinjau dari seluruh aspek manajemen, mulai dari struktur organisasi hingga manajemen risiko yang telah dilakukan oleh perseroan. Maka saran yang dapat kami simpulkan antara lain adalah: pertama, sebaiknya di antara atasan dan bawahan mempunyai komunikasi yang baik agar tercipta hubungan kerja dan penyampaian usulan antara unit bisnis satu sama lain. Ini sehingga akan terus mendukung tujuan dari PT Metro Data Tbk. Kemudian yang kedua adalah sebaiknya diadakan riset pasar sejauh mana tingkat kepuasan konsumen. Dengan cara ini, segmen-segmen konsumen akan lebih jelas teridentifikasi dengan masing-masing sumber daya konsumen untuk setiap segmen, sehingga strategi pemasaran dapat lebih dioptimalkan. Mengingat di PT Metro Data Elektronik Tbk ini mempunyai unit-unit bisnis yang pangsa pasarnya atau bidangnya cenderung berbeda-beda, namun tetap dalam satu bidang teknik industri. Kemudian saran untuk manajemen perencanaan dan pengendalian di PT Metro Data Elektronik Tbk ini, agar manajemen perencanaan dan pengendalian yang
diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan juga memberikan hasil yang lebih baik, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut. Yang pertama adalah sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap pengendalian yang telah diimplementasikan agar dapat memenuhi kekurangan dan kelebihan yang ada pada perencanaan tersebut, di mana kekurangan yang ada harus segera diperbaiki dan kelebihannya harus tetap dipertahankan. Yang kedua adalah pimpinan perlu melakukan arahan dan menentukan garis besar haluan dari seluruh perusahaan hingga ke unit-unit bisnis agar permasalahan arah inovasi tetap terkendali dan dapat menentukan perencanaan strategik yang fleksibel terhadap segmen masing-masing unit bisnisnya. Mengingat dalam bidang teknologi ini, teknologi akan berkembang sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi. Oke, untuk presentasi dari kami sekian. Apabila ada kesalahan kata maupun kata dalam penyampaian ini, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.